Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang wanita muda bernama Melati. Ia adalah gadis desa yang sederhana namun sangat cantik. Rambut hitam panjangnya berkilauan seperti malam tanpa awan, dan matanya memancarkan semangat hidup. Melati tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu kecil di tepi hutan. Hidup dari bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan. Suatu sore, Melati pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Langit mulai memerah ketika ia tersesat di tengah belantara. Dalam kebingungan, ia menemukan sebuah gua yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia melangkah masuk. Di dalam gua, ia menemukan ukiran naga yang menghiasi dinding-dinding batu. Suara gemuruh air mengisi udara, namun ada keheningan yang terasa aneh. Tiba-tiba, seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan seperti perak muncul dari balik bayangan. Ular itu adalah Naga Purnama, seorang siluman penjaga gua yang telah hidup ratusan tahun. Melati tertegun, tidak mampu bergerak. Namun, alih-alih menyerang, Naga Purnama berbicara kepadanya dengan suara yang dalam namun lembut. "Manusia, mengapa kau datang ke tempatku?" tanyanya. Melati, meski gemetar, menjawab dengan jujur, "Aku tersesat, Tuan. Aku tidak tahu bahwa gua ini adalah tempat tinggalmu." Melihat keberanian dan ketulusan Melati, Naga Purnama merasa tertarik. Ia membiarkan Melati tinggal sementara di gua hingga malam tiba. Selama itu, keduanya berbicara. Naga Purnama bercerita tentang kesendiriannya sebagai penjaga dunia mistis, sementara Melati mengisahkan kehidupan sederhana namun penuh perjuangan di desanya. Hari demi hari, Melati sering kembali ke gua itu. Ia merasa ada sesuatu yang unik dalam persahabatannya dengan Naga Purnama. Hingga suatu hari, Naga Purnama mengubah wujudnya menjadi seorang pria tampan dengan mata kuning menyala. Dalam wujud ini, ia dan Melati semakin dekat hingga akhirnya jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian, Melati menyadari bahwa ia mengandung anak dari Naga Purnama. Ketika anak itu lahir, ia diberi nama Raditya. Raditya berbeda dari bayi lain. Di punggungnya terdapat tanda lahir berbentuk sisik, dan sejak kecil ia memiliki kemampuan berbicara dengan hewan serta menyembuhkan luka hanya dengan menyentuhnya. Namun, keunikan Raditya menimbulkan ketakutan di kalangan warga desa. Mereka mulai menghindari keluarga Melati dan menyebut Raditya sebagai anak kutukan. Desas-desus semakin menyebar, dan ketegangan di desa meningkat. Melati berusaha melindungi anaknya, tetapi tekanan dari warga semakin kuat. Suatu hari, saat warga desa berkumpul untuk mengusir Melati dan Raditya, Naga Purnama muncul dalam wujud silumannya. Ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Melati dan Raditya, melindungi mereka dari amukan massa. Warga desa gemetar ketakutan melihat sosok ular raksasa itu. Naga Purnama berbicara dengan suara yang menggelegar namun penuh ketegasan. "Raditya bukanlah kutukan. Ia adalah pemberian dari alam, diciptakan untuk membawa kedamaian bagi kalian. Jangan takut pada apa yang tidak kalian mengerti." Namun, ia tahu bahwa keberadaannya hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi Melati dan Raditya. Dengan berat hati, Naga Purnama memutuskan untuk pergi dan kembali ke dunianya. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Melati, "Ajarkan Raditya untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan. Jadilah ibu yang kuat." Melati menangis, tetapi ia tahu ini adalah pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh Naga Purnama untuk melindungi mereka. Setelah kepergian siluman ular itu, warga desa mulai melihat perubahan. Raditya menggunakan kemampuannya untuk membantu menyembuhkan penyakit dan menjaga keseimbangan alam di desa. Lambat laun, warga mulai menerima mereka. Raditya tumbuh menjadi pemuda bijaksana yang dihormati. Ia tidak hanya menjadi penjaga hutan, tetapi juga simbol persatuan antara manusia dan alam. Kisah Melati dan Raditya menjadi pengingat bahwa keunikan bukanlah kutukan, melainkan berkah yang harus diterima dengan hati terbuka.